direkam dari Eiger di wilayah Dago Bandung. Inilah Eiger Pots. Wow. Ayo dong, yang meriah dong. Gimana sih? Jadi yang kemarin nonton episode sebelum ini di mana Firsa Besari bilang katanya sudah tidak akan nge-host lagi, dan betulan ternyata saya yang nge-host kali ini. Wow sekali ya, sebuah pergerakan yang sangat tidak disangka-sangka ya. Tapi ya alhamdulillah akhirnya sekarang saya ada kerjaan di tengah pandemi seperti ini. Ambil positifnya aja Pak. Ambil positifnya aja, dan sekarang langsung ada dua narasumber yang cukup ngeri-ngeri, tapi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi setelah obrolan kali ini. Biarkan kita langsung saja ke narasumber. Silahkan perkenalkan masing-masing. Saya siapa ya? Wow, sampai dia tidak tahu nama sendiri teman-teman. Apakah kalian sudah merasakan kengerian itu? Kadang banyak orang yang bilang saya Mamat Modol. Wow, lalu? Atau penakluk setan. Waduh. Raja setan. Pawang setan. Bebas lah. Bebas. Kalian mau ngomong apa? Betul, ini dia Niko Irham teman-teman. Yang sebenarnya saya Niko Irham. Lalu? Saya Kresna. Udah Pak, ini agak panjang loh Pak. Agak panjang ya? Iya agak panjang Pak. Emang harus? Udah gak usah. Oh, gak usah. Waktu. Oke, ini adalah ada Niko dan ada Kresna. Mas Wira ya? Iya. Saya panggil Mas, Om, Bapak. Terserah Pak. Kakak. Yang penting kamu nyaman. Oh. It's okay. Tapi kalau udah nyaman jangan ditinggalin. Boleh. Dan mereka berdua ini dari tim Jurnal Risa ya. Yes, dan sekarang kita akan ngobrol-ngobrol perkara itu. Apakah yang akan kita obrolin kali ini? Mohon disimak baik-baik. Karena ini mungkin bisa memberi pencerahan tentang hal-hal yang mungkin selama ini di luar kendali pikiran orang-orang biasa. Karena mas-mas ini kan bukan yang biasa begitu kan. Tolong dong diceritain kenapa bisa, awal mulanya seperti apa Anda ini bisa masuk jadi bagian Jurnal Risa. Jangan dulu perjalanannya nih, pribadi dulu aja. Oke. Kita Saya biasa dulu. juga sih, sama-sama aja sebetulnya. Nggak luar biasa gitu. Cuma Pasti dibalik luar kita biasa. luar biasa. Nah, mungkin ya. makanya yuk ceritain dulu Pak. Awal Dari mulanya Niko aja bagaimana? dulu. Niko aja dulu. Kalau saya pribadi sih sebenarnya sesudah Teresa membentuk YouTube-nya, Iya. saya Beri tahun-tahun berapa tuh? 3 tahun yang lalu. 3 tahun lalu, oke. 2018. 2018. Oke. Teresa tuh kan sebenarnya jalan sendiri duluan. Iya. Saya ikut-ikut di belakang. Dari dulu memang? Iya, enggak dari dulu sih, dari pertengahan Teresa bikin YouTube, Heeh. saya mulai ikut di belakang layar. Layar, oke. Pada satu episode, saya nggak ada persiapan apapun itu. Di mana tuh? Ada salah satu kafe di Bandung. Oh, ke Bandung. Episode Tanya Risa. Oke, Itu di Bandung kayak ya? ngobrol gini di Uh-uh. Bandung. Terus tiba-tiba di tengah syuting Teresa manggil saya. Ya saya nggak sendirian, saya sama saudara saya Niko Irham. Terus saya dipanggil. Dari saat itu sampai sekarang ikut terus. Ikut nongol. Ikut nongol terus, dan alhamdulillah. Lumayan lah ya. Ada lah. Ada lah bisa. Nah, Dari situ. kalau Kresna awalnya? Ya awalnya juga sama sih sebetulnya, kayak awalnya Teresa sendiri, terus akhirnya ada suatu waktu ngajak sepupu-sepupunya buat ikut syuting bareng. Ayo kita syuting bareng deh. Akhirnya aku waktu itu masih di belakang layar. Itu pertama kali ikut tuh di daerah Bandung Tengah, Bandung Kota. Itu ada salah satu tempat pasar antik. Oke. Pasar antik situ kita syuting bareng, akhirnya aku dipanggil. Cuman karena mungkin aku masih belum ngerti mungkin ya waktu itu. Perkara apa nih? Belum ngerti perkara apa? Tentang hal-hal begitu, Oke. makanya kayak bingung. Yang lain ngomongin itu ada ini, aku bingung kayak sebelah mana sih sebetulnya gitu. Karena di antara yang lain, aku sendiri yang masih belum sesensitif mereka gitu. Oh, itu sensitivitas bisa dilatih? Datangnya random. Maksudnya bisa ketika masa kecil atau sudah balik. Atau ada orang yang memang pada awalnya polos dan terus ikutan syuting, lama-lama jadi ikutan ke asa ke bawah sensitif. gitu. Iya. Berarti ini sekarang berdua sudah bisa. Ya sebetulnya yang tadinya porsinya mungkin hanya semangkok, Oke. karena sering ikut syuting jadi Tambah. bermangkok-mangkok. Sampai apa tuh? Sampai merasakan kehadiran, melihatnya merasakan, atau? ya. Iya. Iya, sampai ngelihat. Cuman memang banyak orang berpersepsi kalau ngelihat hantu tuh kayak ngelihat manusia beneran, tapi pada kenyataannya enggak. Enggak kayak saya ngelihat Mas Wira, enggak. Ya, Oh, enggak? Orang banyaknya nyangkanya gitu kan. Ada wujud tertentu? Sebenarnya kalau Itu susah gimana? dijelasin ya, Gimana, kalau gimana? misalkan Bentar. Kita muter otak dulu deh. Oke. Biar enak nih Pak, bagaimana biar bahasanya lebih bisa diterima nih? bukan bola mata yang ngelihat tuh, Oke. tapi mata hati.
Ada yang dibilang mata batin. Ya. Nah, Bener. mata batin itu bukan Bingung kumahanya bukan yang dilihat langsung secara mata telanjang gitu. Iya. Ibaratkan gini deh, Mas Wira bisa bayangin rumahnya kayak gimana sekarang. Kondisi rumah, pintu masuk, jalur ke kamar mandi, ke dapur, terus ketika masuk kamar kasurnya ada di mana, di situ naruh gelas dan lain sebagainya. Bisa dikatakan kayak gitulah kurang lebih. Tapi ketika datang ke suatu tempat, kita melihat ini ada yang beda nih di sini. Gitu. Oke. Yang belum pernah kita lihat wujudnya, bentuknya, suaranya, ya itu. Oh, Gitu itu ya. udah kerasa sendiri karena ibaratnya berjalannya waktu. Ah. Apakah di sini ada? Itu di belakang baju Ini hitam. di antara kita 1, 2, 3. Oh, itu kameramen kayaknya. Berempat loh itu. Soalnya di Lihat deh, lihat sebelah sana tuh ada yang pakai topi. Terus Oh iya, manekin kayaknya ya Mas ya. Sorry. Waduh. Maaf ya. Tapi kalaupun ada ya nanti aja Ya, biarin ceritanya ya aja Pak ya. lah, masing-masing. Nanti aja ceritanya ini Iya, masih Pak. panjang nih Pak Iya, ya. betul. Obrolan ya Pak ya. Ini Saya boleh minum Pak? Boleh dong. Boleh dong. Nah, sebenarnya adakah masih ada perasaan takut gak sih sebenarnya? Ini kan kayaknya biasa banget, udah biasa banget. Kalau saya kan termasuk yang masih suka merinding-merinding nih. Denger aja nih saya kayak tentang membayangkan apa ini itu. Melihat sebuah wujud apa gitu kan masih gitu. Apakah masih merasa seperti itu? Soalnya kita saling tutup-tutupan sih. biar Mas, kelihatan keren gimana gitu. tutup-tutupan gimana? Maksudnya saling backup. Saling backup. Tetap soalnya. tim mah jurnalis takut itu tuh sih. bukan tim yang beneran pemberani gitu. Ah, Bener. Sebetulnya jadi kayak kalau misalkan datang, ya kita ngumpul dulu satu spot nih. oke. Tetap berdoa dan segala macam ya. Oh, oke. Bukan yang tadi kata Pak Wira bilang, sesajen dulu. Oh, nggak ada. Enggak Alhamdulillahnya. Alhamdulillahnya. Oh, nggak ada. Kita tetap tidak berdoa belajar sama seperti itu. Allah. Oh, masih berdoa. Iya. Terus saling backup satu sama lain. Merinding masih ada. Pasti. Merinding masih ada. Itu Pasti. manusiawi sih kayaknya. Berarti Soalnya- setiap lokasi pun tetap merasakan hal itu. Iya, Hal-hal baru setiap hari tentang merinding itu tetap. Jelas itu. Malah itu bukan masih ada. kitanya aja yang merinding gitu. Bahkan kalau misalkan survei pun misalkan penjaga tempatnya kayak security dan lain sebagainya, dia pun merasakan hal yang sama gitu. Oh, bahkan orang-orang yang nonton gitu di sekitar Kalau gitu. merinding nggak akan pernah hilang sih sebetulnya. Oke. Terkait mata batin itu sendiri kan. Aduh, mata batin. Ini kita kayak jadi guru besar gitu ya. Saya ingin tahu Pak. Saya hidup di mana teman-teman masih tahu lah ya. Ketika SMP, SMA itu sering ada gerombolan terus saling ngobrolin tentang mata batin. Ntar kalau kamu punya mata batin kamu bisa ngelihat di sini tuh ada ini tuh ini itu. Apakah betul bisa seseorang tiba-tiba langsung glek dibuka mata batinnya? Kalau saya pribadi, saya lebih percaya kalau semua manusia tuh punya indera keenam. Oh gitu. Kayak intuisi mungkin salah satu dari feeling Heeh. itu juga salah satu indera keenam. Cuman memang ada yang arahnya ke jurig, Heeh. ke sensitivitasnya ke arah hantu, mistis atau segala macam, atau lebih ke feeling, ke perasaan, ke intuisi. Oh gitu. Cuman tinggal diklik on off-nya aja sebenarnya. Semua manusia tuh aku percaya punya sixth sense. Berarti bisa. Bisa. Ada kemungkinan. Bisa. Bisa, semua orang. Apakah sesuai dengan ritual yang bisa kita lihat di tayangan-tayangan? Ya. Wah, waduh, betul. Ada beberapa orang yang mengajarkannya beda gitu. Iya, beda, Oke. beda Kayak- cara sih. Ya aku takut salah nih. Oh iya nggak apa-apa, ya setaunya aja Pak. Ya, Maksudnya iya. kayak beberapa orang pelajarannya, ya saya kan ada yang harus puasa dulu, Iya puasa gitu. muti, ada yang harus Medi dulu dan segala gimana. macam. terus Ya ada beda-beda yang- sih. Ya beda-beda. Sebetulnya bisa semua gitu. Oke. Mau coba, Pak? Saya Bro, coba. obrolan masih panjang nih. Jangan dulu bos. Ini suka begini. Karena- Kayak saya sekalinya megang podcast kenapa begini ya isinya? Agak-agak oke lah. Cobain lah. Siapa tahu nanti kan. Ayolah. Kita jalan-jalan ke rumah Bapak mungkin. Wow. Ya kan nanti Kenapa sebelahnya, tiba-tiba? Maksudnya daerah sana gimana. Nanti dulu. Oh, tahan Oke. dulu ya. Sorry. Terus terkait sosok nih. Oke. Makhluk seperti itu. Apakah betul kalau makhluk-makhluk itu ya ada yang mendiami sebuah tempat, terus ada yang mengikuti Ya betul. orang-orang. Jadi kan katanya ada yang kayak memang dikasih secara keturunan Ya. atau dari sebuah senjata pusaka atau memang dia dititipin atau apa. Itu memang ada. Banyak kejadian seperti itu. Memang iya. Iya, jadi yang setelah kita pelajari gitu ya, kita tangkap cerita atau apa. Jadi sosok-sosok itu tuh suka notice sama orang-orang yang bisa lihat mereka gitu. Oh, Kadang kalau ada yang ngikut, kalau orang yang nggak ngerti, ya dia akan balik lagi karena dia ngerasa kayak
ya saya nggak dianggap loh gitu. Ya udah deh saya balik gitu. Pernah diikutin juga? Ya pasti sih, sering sih. Oh sering. Kalau keadaan capek, nggak fokus, Ya. beres syuting, nyampe rumah, suka tiba-tiba ada aja yang ganggu. Pernah ada kejadian yang diikutin yang sampai terngiang sampai sekarang? Enggak? Ada. Langsung. Bapak dulu Kita yang jawab nih. pernah sih waktu itu. Dari mana? Daerah mana? Daerah Cimulit. Oke. Masih di Bandung juga. Cimulit waktu itu lagi syuting. Jadi kita collab sama salah satu ya teman-teman juga sih, kita bareng. Jadi pas pembagian waktu syuting tim mereka, tim kita tuh santai-santai di bawah. Santai, dia masuk gedung, terus aku tuh pegang kamera. Aku berniat kayak dalam hati, ya Allah, boleh deh sekali aja kalau foto ditangkap gitu. Awalnya Permintaannya serem ya. Gitu. Oke. Aku pikirnya Agak kayak lumayan ya. Iya. Itu gedung tua atau gedung tua sih sebetulnya. Gedung tua. Nggak tua-tua banget, baru. Cuman kosongnya lama gitu, bertahun-tahun gitu. tadinya apa? Pabrik kah Bekas atau rumah? Kampus. Oh kan? Ya bekas oke. kampus lah. Ya gitu sih. Aku takut denger ya. Ya sebetulnya gitu. Terus akhirnya aku foto nih. Niatnya foto kredit anak-anak lagi di bawah. Begitu jadi aku lihat hasilnya. Yang kredit anak-anak kok malah blur. Yang fokus malah ke gedung. Dan satunya itu ada salah satu jendela. Aku zoom. Di situ ada sosok di situ. Apa Pak? Ya bisa dikatakan. Berwujud tapi? Ya berwujud. Itu rambutnya ada. Oh ada Aku rambutnya. masih inget banget nih gambarnya. Matanya, bajunya. Iya. Dan apa namanya? Kita tuh kayak takut tapi seneng juga gitu. Seneng karena kita jarang banget gitu. Itu perasaan macam apa ya? Takut tapi seneng, maksudnya ketangkep gitu satu sosok. Karena memang kalau diambil sama kamera susahnya minta ampun sih. Iya kan, kalau kita sengajain kayak gimana gitu kadang, aduh susah. Pas Oke. itu Kalau dapat. tanpa disengaja Aku suka liatin dapet sama aja. semua. Ini aku dapat. Oh iya. Ada tanda-tanda terdahulu apa sebelumnya nggak sih kayak misalnya ada suara Oh, iya, atau memang tiba-tiba ada sih. memang ada ya tiba-tiba kayak gitu. Ada suara, pergerakan dan lain-lain. Banyak banget. Oke, berarti kalau misalkan kita tiba-tiba dalam sebuah tempat yang katanya mungkin angker atau lama tidak dihuni, terus tiba-tiba ada suara dendangan lagu, ada yang bernyanyi, itu mungkin bisa saja atau Bisa aja. Ya. Apa ya? Penjelasan Sebetulnya, iya. penjelasan ilmiah. Ya nggak apa-apa dong. Karena satu tempatnya pasti nyimpen apapun itu yang pernah terjadi di situ, ngerti gitu Pak? Oh, setiap tempat punya Pernah dengar ini sejarahnya. nggak? Iya, Rekaman alam. Apa tuh? Jadi kayak apa yang dilakukan pada saat itu, jika suhu ruangan, waktu, Ruangan tuh bisa nyimpen itu semua. Itu Pada terjadi saatnya sama dia bisa ngebalikin lagi suara itu. ya itu disebut rekaman alam ada. Jadi kayak misalkan kita lagi podcast nih sekarang nih. Ini jam 2 misalkan jam 2. Terus ketika nanti bertahun-tahun Di tempat ini. Di tempat ini suasananya sama, suhu ruangannya sama dan lain sebagainya. Itu akan terulang kembali gitu. Katanya sih seperti itu. Begitu katanya. Kalau di luar gaib ya. Tapi pernah denger yang kayak gitu nggak? Tiba-tiba kamu di dalam suatu tempat, kamu tiba-tiba mendapatkan cerita tentang tempat itu bertahun-tahun lalu. Kemarin banget sih. Wah, asik Iya nih. pernah. Di Kemarin mana banget. tuh? Tapi belum tayang ya. Oke. Itu rahasia. Pokoknya itu satu tempat yang memang Belum tayang. Soalnya kita merahasiakan dulu mas. Oke, siap nggak apa-apa. memang dari zaman Belanda gitu kan. Oke, Ya, jadi banyak sejarah yang terjadi di situ. itu langsung kena semua Karena ceritanya. jadi yang lain lagi syuting, tim yang gak syuting nunggu di belakang itu ngedenger aja suara rantai, suara. Ini deh yang paling deket di sini di Gua Belanda. Mas Wiro pernah kesana nggak? Belum. Nanti ya. Wow. Sejarah loh. Malam-malam tapi. Wisata sejarah loh gitu maksudnya. Oke, atas namanya sejarah ya, bukan atas nama yang lain kan? Iya. Tapi kita mengulik sejarah dengan menanyakan langsung sama mereka. Bisa. Enggak. Ya maksudnya kayak kita datang ke Gua Belanda waktu itu. Terus ya sharing lah, ngobrol sama si pengelola atau enggak sama security yang jaga situ. Oke. Di sana tuh ada Gua Belanda, ada Gua Jepang. Yang semua orang tahu ya itu dipakai pada saat zaman penjajahan dulu sama perjuangan gitu kayak segala macam. Berapa banyak orang bangsa kita di mana kayak gitu di sana kan. Kita syuting nih. Kalau salah Iko ya? Iko apa yang lain ya? Kenapa? Yang dengar ada yang kayak Oh ya besi. besi, jadi kayak orang bawa parang atau pedang, dia seret-seretin ke Tembok. sering Kayak- Oke. itu dengar kita semua Saya lumayan merinding ya Pak ya, tapi sama. tapi lumayan ngobrol aja kan. Ngobrol ini kan? aja ini. Ngobrol aja lah.
Kalau ada bonus-bonus ikut ke Prawira mah enggak Bro. Enggak. Tenang kok. Tentang ngobrol terkait sama apa yang pernah terjadi di situ. Perantara itu sendiri apakah perlu dengan manusia atau bisa kita tanyakan langsung berdasarkan ya aura yang terjadi di situ. Kan biasanya gitu yang saya lihat tuh kayak harus dimasukin ke orang gitu. Terus orangnya sampai gitu. Bisa aja sih tanpa dimediasi ke tanpa mediasi gitu bisa. Kadang suka ada batin yang bicara kan. Sama ada si satu Jurik. Sama si Jurik. Jurik ya, Sundanya Jurik. Iya. Ada satu sosok yang memperlihatkan bagaimana keadaan kondisi dia pada saat itu. Pernah gak sih kalian kalau misalkan lagi syuting nih, terus kalian pengen tahu cerita tentang suatu hal itu, terus beneran ada gitu di depanmu gitu, walaupun tertayang di YouTube? Iya, sering. Beneran ada gitu? Ada. Ngobrol gitu menjelaskan. Kadang kalau misalkan dia nggak diajak ngobrol, pada akhirnya dianya marah. Oh, tetap gak suka dicuekin tetap ya? Tetap. Dia tuh pencari perhatian banget mereka. Oke. Wow. Caper. Udah sampai di tahap ini ya kalian ya? Sosok-sosok itu tuh kayak menipu gitu mas. Oke. Mereka diciptakan ya memang untuk mengganggu kan sebetulnya. Oh. Terus mereka datang tuh kayak minta tolong dulu ya kayak nangis, wah tolongin saya bla bla. Apa permintaan aneh yang pernah itu? Kayak semacam kayak tadi tuh sesajen kah? Apakah mereka minta hal-hal kayak gitu? Sering kalau datang ke satu tempat kan kita selalu izin. Izin sama yang tidak terlihat. Oke. Premannya di situ lah. Oke. Terus dia selalu nanya bawa apa? Kayak malak dong. Iya. Pernah apa sih yang aneh-aneh yang pernah Kita diminta? nggak pernah kasih sebetulnya. Nggak pernah ngasih. Tapi ya permintaannya walaupun kalian nggak pernah ngasih, itu permintaan sajen atau sajen. Ayam cemani, Oke. Hewan. telur, Terus ini terakhir mah darah apapun lah. Darah. anak juga Anak, bayi gitu. Bayi. Minta. Banyak mas. karena dia mikirnya terakhir sebelum dia menjadi seperti itu ya kayak dia masih punya anak tuh. Akhirnya dia ya misalkan kita ambil satu contoh lah, anaknya entah dikemanain sama dia berpikir setelah jadi sosok itu anak saya mana ya gitu. Makanya banyak kejadian anak hilang ya tidak memungkiri kan. Banyak cerita anak yang diambil Ternyata kolong setelah wewe. ngobrol ini anaknya mau diapain. Saya tahu kok kamu gak akan urus. Iya memang katanya saya mau gitu katanya. Cukup. Wow. Ya aneh-aneh sih, maksudnya kayak kita pun kaget gitu ya, nggak pernah tahu awalnya kayak gimana, terus akhirnya wah ternyata banyak banget ya sosok tuh nggak cuma satu macam ternyata. Tapi ada yang friendly juga nggak? Yang kalau kalian nggak minta nih, tapi bang saya punya cerita nih gitu. Ada nggak makhluk yang kayak gitu? Ada. Oh cuman ada. Gimana kebutuhan konten juga sih. Oh iya ya. Kayak emang kayak dia mungkin dulunya seneng gitu nampil. Iya, Ada. Dan itu yang apa ya bisa dibilang kalau misalkan kita syuting di mana kita ajak lagi dia gitu untuk Oh bisa. Lintas wilayah gitu bisa. Bisa. Ada nggak yang sekarang udah jadi bagian tim yang saya juga nggak bisa lihat nih? Bagian tim Jurnal Risa, tapi ya tim Jurnal Risa aja yang tahu gitu. Ada gaknya aja deh. Ada. Wow. banyak. Pasukan kah sampai segitu? Enggak sih. Karena pada akhirnya kalau memang si sosok itu menyenangkan, Iya. ya itu kita panggil lagi. Oh, udah temen dong. Iya nggak berteman. Nggak berteman sih, sebetulnya. nggak mau juga Kirain teman. bro Kalau gitu berteman, kan. Nanti Kayak. kita kalau ada apa-apa minta mati kan. Wah. Dia masih nyala gak kamera? Masih Oh, ya, aman ya. Masih aman lah. Ya biasa sih maksudnya. Tadi Mas Wira kaget ya. Kalau kita udah biasa kayak gini. Kejadian misalnya lagi tek tiba-tiba lampu jebrut semua. Ini baru satu ya. Baru ngecas. Baterai masih baru. Ini baru satu nih yang mati nih Pak ya. Enggak kok kita nggak ngapa-ngapain. Kita juga takut. Oke, sekarang ngomongin tentang persiapan. Nah, oke. Apakah sebelum menuju ke sebuah wilayah itu apa aja sih yang disiapin? Apakah uji tahu tentang wilayah dulu, ngobrol-ngobrol dulu atau apa gitu? Nah itu Persiapan. urusannya ini itu nih. bagian Oh, oke. makanya aku Risetnya gitu. dipanggilnya Pak RT kan sekarang. Siap. Jadi kayak ada nama-namanya sendiri pas bagian aku Pak RT. Karena RT-nya jurnalis itu aku. Oke. Ngurus tempat kayak gitu. Cuman kalau untuk masalah tempat, prosedurnya sendiri sih nggak ada ribet sebetulnya. Kayak yang paling terpenting adalah izin secara nyata.
Gimana tuh izin Surat jalan? menyurat, surat izin kegiatan. Ke wilayah itu RT-nya Wilayah gitu. RT, RW, kalau perlu kecamatan, kelurahan, desa dan lain sebagainya. Kayak gitu-gitu sih sebetulnya prosedurnya. Kita ngikutin supaya tidak memancing orang datang beramai-ramai gitu. Karena Tapi kita- pernah nggak sampai diikutin kayak mereka jurnalis heboh gitu, jurnalisnya mau nyuting di sini nih, terus warga ngikut. Iya. Ada yang bocor-bocor sih ada. Selama kita syuting, kita nggak pernah share sih. Iya. Nggak share kan, maksudnya Iya. diem-diem aja lah kita gitu. Terus tapi ada aja orang yang membocorkan gitu. Entah dia foto terus dia posting di sosmed kah. Atau akhirnya bocor sekampung itu misalkan. Wah rame sih. Pernah. Pernah. Terus apakah mereka yang nonton juga mendapatkan sensitivitas yang sama Kalau gitu. sampai kena gitu? Pernah juga? Ya kalau gitu sih kita lebih pindah tempat. Oh langsung pindah aja. Misalkan kayak nggak pindah lokasi cuman kayak pindah posisi gitu loh. Terus kan ramenya di sini aku minta tolong security atau teman-teman yang di sana bisa tolong tahanin mereka nggak? Kita yang pindah agak lebih dalam gitu. Sambil di dalam kan nunggu lama tuh. Mereka bosen nih, pasti pengen pulang kan. Nah udah pulang baru kita ke situ lagi gitu. Gitu sih. Karena memang kalau banyak orang kehusuan kita mencari hantu Jadi si hantunya tuh hilang semua. Berarti si hantu ini sebenarnya juga bisa diajak bekerja sama asal ada hal-hal yang mereka misalkan nyaman ya mereka mau. Iya. Iya itu aku bilang kan dia mah caper ya. Oke. Karena mereka juga pengen didengar. Iya. Oh mereka juga punya cerita-cerita. Mereka juga punya cerita, entah itu cerita bohong atau beneran gitu. Kadang suka ngarang. Mereka senang untuk bercerita apapun itu. Ada gak sih lokasi ya yang pas kalian diminta ke sana kalian udah merinding duluan? Pernah gak? Pernah. Mana? Kadang daerah, aduh kita udah Yang udah pernah aja. Yang udah pernah aja. Yang udah pernah. merinding. Di ingatan Kalau baru saya denger pribadi- lokasinya. Nah, Enggak, ini kalau kok. saya pribadi justru tempat yang memang ramai orang datangi. Oh itu malah serem. Iya. Ya kita datangnya malam-malam. Iya. Sebutin nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa nih Enggak, sebutin. ya nggak apa-apa. Jangan. Nggak boleh? Wah. Kan bisa dikit disensor. ya. Bisa ya? Bisa ya? Bisa. Pokoknya ada salah Pokoknya satu ada salah satu, wilayah di kota iya. Bandung. Gitu Oh lah iya, ya. oke. Ada wilayah. Itu Pokoknya Jalan ramai. Siliwangi. Ya, boleh lah gini-gini aja, gini-gini Ya, aja. Gimana? Oke, wilayah di situ. Itu baru dengar udah merinding, Pak, persiapannya. Itu survei dulu juga sama. Nah, pas survei juga udah ada yang menemani kah? Yang menemani Dari Dari ini tim-tim hantunya. iya. kadang mereka tuh siang tuh kadang suka nggak kelihatan. Oke. Ngumpet dulu nih. Eh, Tapi kalau kita datengin satu spot terus kita agak telaah dulu misalkan cari dulu nih. Wah, ini sih cocok. Spot terakhir di sini gitu. Jadi kalau survei itu kayak oke, opening di sini, spot kedua sini, 2 3 4 5 itu di sini. Nanti closingnya sebelah sini ya. Karena aku cari riset dulu, biasanya ngobrol sama security atau sama si yang nawarin tempat. ditambah-tambahin nggak ceritanya? Enggak. Waduh, Mas, di sini dulu. Gitu Enggak sih. Kadang mereka lebih Oh si banyak narasumbernya. Iya, Wah, gitu. kadang Enggak ya? mereka lebih banyak menutupi sih. Oh, Nggak tahu malah aku kenapa. ditutupin. Kirain malah jadi tambah-tambah biar Mas gak jadi ke sana. Malah kita yang menambah-nambahkan sama tim. Wow. Jadi misalkan ada sosok Ya apa apapun yang gitu. kita lihat ya itu yang kita jelasin gitu aja. Gitu sih. Kalau emang di satu tempat itu nggak ada apa-apa ya udah nggak ada apa-apa aja. Oke. Beneran apa adanya. Pernah dapat ini gak sih apa namanya? Pastilah pasti punya banyak kan apa namanya? Teman-teman masuk ke DM kalian, masuk ke komentar kalian. Mas kesini dong, Bang kesini dong Iya. gitu-gitu. Iya. Diiyain gak sih? Ada Ada yang beberapa masuk, ya, ada beberapa dia yang ya? masuk kriteria dan apa namanya? Dan memungkinkan untuk kita datangi gitu, Mas. Nah kriteria apa aja Pak? Apa ya? Nah, Kriteria yang bisa Paling- didatangin oleh tim jurnal Risa. serem. Serem. Wow. Itu mah udah jelas Nomor ya. 1 ya. Nomor satu. Serem. Serem angker. Apalagi Berdua luas. luas, tempatnya luas. Oh tempatnya luas. Karena tim juga ya. Ya, Karena kita dibagi gitu kan. Oke. luas terus Serem luas. ceritanya, Cerita mitosnya. mitosnya harus jelas juga apa tuh. Kayak misalkan oke. di sini nggak kalau di gua Jepang nggak boleh bilang lada kan. Heeh. Nah, ya Tahu apapun kan lada artinya lada tahu nggak? pedas. Pedes. Pedas kan? Oke. Nggak boleh di sana. Nggak boleh. Terus orang sana tuh nggak boleh ngomong Kayak lada. ngomong di bahasa lain pun nggak boleh. Kayak, Nggak. kan nggak boleh ngomong lada. panas. Ngomong pedes. Mereka nyebut panas. lada tuh panas. Oke. Kalau Sundanya hanit Hanit. diganti. Terus yang ada sejarahnya Ya, kita datangi. Dan yang terpenting izin.
Oh, bisa untuk izin untuk ke situ. Kadang kan kalau di luar jangkauan kita susah kan ngurusin izinnya. Kadang teman-teman yang nawarin, aku sambil tanya, ya boleh coba tanyain dulu prosedur untuk izinnya kayak gimana. Oh, pokoknya semua intinya tentang izin ya. Izin. Gitu. Karena Itu yang paling ribet sih. izin yang gak jelas, kita ragu juga buat naikin di YouTube kan. Oh, siapa tahu orang yang punya tempatnya nonton terus keberatan dan segala macam, itu makin repot gak sih? Oke. Karena banyak pemahaman orang-orang tuh tentang konten horor. Ya konten ini akan merusak tempat kita gitu. Ada gak sih kepopuleran yang kayak misalkan sebuah episode Jurnal Risa ini, tempat ini episode itu ditonton banyak orang, terus setelah itu orang pada datang. Hampir semua tempat yang kita datengin kayak begitu. Aduh. Makanya aku jadi bahana ya. Jadi takutnya apalagi kalau misalkan rumah pribadi gitu kan. Tiba-tiba banyak orang yang datang. Dan ceritanya ditambah-tambahin. Terus datang, terus mereka juga laporan sama kita ya kayak ini aku lagi di tempat syuting bla 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 gitu. Terus mereka foto posting gitu. Wah.